Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat dan juga diberikan kelancaran dalam semua aktivitasnya. Balik lagi nih teman-teman di channel kajian online. Sebuah fakta kembali mengejutkan kita semua. Lantaran diduga ada oknum pimpinan KPK yang bermain dua kaki. Ya teman-teman, di sini terkait kasus Hasto Kristianto Sekjen PDIP yang kini masih di persidangan. Ini salah satu penyidik KPK membocorkan bahwa ada ex-pimpinan KPK saat itu yang berusaha untuk melindungi Hasto Kristianto agar Hasto dan juga Harun tidak ditangkap. Kita tahu teman-teman, Harun Masiku sudah buron, sudah sangat lama, 5 tahun lebih dan tidak kunjung bisa ditangkap. Rupanya teman-teman ada permainan dari para penegak hukum yang ini mirisnya itu adalah pimpinan KPK. Saat itu pimpinan KPK dipegang oleh Firly Bahuri dan di sini penyidik KPK Bapak Rosa Purwobekti mengakui secara gamblang bahwa memang ada penghalangan, perintangan dan bahkan teman-teman saat melakukan OTT, ini para penyidik KPK melakukan OTT malah dibocorkan. Ini tentu sangat menyakiti hati kita, sangat mengecewakan. Bagaimana tidak? Ini pimpinan KPK berkhianat loh teman-teman. Berkhianat, mengkhianati teman-temannya yang saat itu tengah melakukan OTT untuk menangkap Harun Masiku. Alhasil ya dibocorkan ke publik loh. Ini OTT-nya diumumkan secara luas ke seluruh media bahwa KPK akan melakukan OTT kepada Harun Masiku. Tapi ini Harunnya kan belum diamankan. Alhasil ya yang bersangkutan langsung kabur meninggalkan Indonesia dan hingga saat ini jejaknya belum bisa dilacak. Informasi ini teman-teman kita dapat dari Tribun dan juga Kompas. Salah satunya ini video yang berjudul Kasus Hasto Penyidik KPK Bongkar, Firly Bahuri ungkap OTT saat penyelidikan masih berjalan. Kita cek press release-nya. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK AKBP Rosa Purwobekti mengungkapkan bahwa mantan Ketua KPK Firly Bahuri pernah menyebarluaskan informasi terkait kegiatan operasi tangkap tangan OTT secara sepihak kepada publik. Pernyataan tersebut disampaikan Rosa saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekjen PDIP Perjuangan Hasto Kristianto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta. Rosa menyebut bahwa hingga saat ini OTT tersebut belum berhasil menangkap Sekjen PDIP Hasto Kristianto maupun buronan Harun Masiku. Ia malah mempertanyakan keputusan Firly yang melakukan ekspos ke publik, padahal pihak-pihak yang diduga terlibat belum ditangkap seluruhnya. Jadi teman-teman dulu itu sempat heboh ya, karena Firly Bahuri ini dengan secara sepihak tanpa persetujuan Dewan Pengawas KPK dan juga para penyidik, tanpa diketahui para penyidik yang tengah melakukan OTT, malah mengumumkan OTT tersebut di depan awak media. Hasil ya OTT-nya gagal total, gatot. Ini Hasto dan juga Harun Masiku berhasil melarikan diri, menghilangkan bukti yang disebut-sebut memang sengaja direndam. Sehingga ya ini alat pelacak HP-nya tidak bisa dilacak oleh KPK. Nah biar lebih lengkap kita mending simak dulu saja informasinya dan apakah benar ini Firly Bahuri ini adalah seorang boneka teman-teman yang dimainkan oleh pemimpinan partai terbesar di Indonesia. Karena kita yakin kalau misalnya Firly Bahuri nggak punya backing yang kuat, saya yakin nggak akan berani melakukan hal sebrutal itu dengan mengumumkan OTT di depan awak media di tengah OTT itu masih berjalan. Kita simak dulu saja deh informasi selengkapnya. Saudara penyidik KPK AKBP Rosa Purwobekti mengungkap mantan Ketua KPK Firly Bahuri menyebarluaskan kegiatan operasi tangkap tangan ke publik secara sepihak. Pernyataan ini disampaikan penyidik KPK AKBP Rosa Purwobekti saat dihadirkan sebagai saksi kasus perintangan penyidikan dengan terdakwa Hasto Kristianto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Penyidik KPK Rosa bilang, jika saat ini OTT belum berhasil menangkap Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan buron Harun Masiku. Rosa juga mempertanyakan mengapa ekspos dilakukan oleh Ketua KPK Firly Bahuri, padahal semua pihak yang diduga terlibat belum ditangkap. Ya, pada saat itu kami diamankan oleh beberapa orang
Yang salah satunya saya kenal karena juga mantan penyidik KPK dulu. Waktu itu pangkatnya AKBP, namanya Bang Hendi Kurniawan. Secara sepihak, pimpinan KPK Firly mengumumkan terkait dengan adanya OTT. Itu kami ketahui dari posko, dari Kasatgas kami, dan itu di-share juga di dalam grup. Kami juga mempertanyakan pada saat itu, sedangkan posisi pihak-pihak ini belum bisa diamankan, kenapa sudah diinformasikan ke media atau dirilis informasi terkait dengan adanya OTT. Oke, baik. Kemudian terkait dengan tadi saudara sudah sedikit merangkan terkait dengan sprindik saudara Harun Masiku ya. Iya. Di tanggal 9 itu keluar sprindiknya. Iya. Nah, kan tadi saudara menerangkan bahwa pada saat itu kemudian tim tidak bisa mengamankan saudara Harun Masiku. Betul ya? Betul. Nah, kemudian upaya apa yang kemudian dilakukan oleh penyidik nih setelah ada keluarnya surat perintah penyidikan tadi terhadap saudara Harun Masiku? Dilakukan pencarian. Tapi itu yang melakukan adalah Satgas yang ditunjuk. Oke. Apakah pada saat itu ada surat perintah penangkapan atau DPO? Saudara mengetahui itu? Saya mengetahui ada. Tahu ya? Ada. Oke, baik. Nanti kita tunjukkan ada barang buktinya. Nah, setelah ada sprindik itu, kemudian kan tadi saudara menerangkan ada melakukan pemanggilan terhadap beberapa saksi, termasuk salah satunya saudara terdakwa ini. Betul ya? Yang tadi diperiksa tanggal 10 tadi. Setelah saya dan tim saya dimasukkan kembali sebagai penyidik tambahan di perkaranya Harun Masiku. Oke. Kesaksi, saudara saksi. Saya yang mulia. Jadi diawali dari OTT 8 Januari 2020, saudara tadi kan diamankan Wahyu. Saudara Wahyu ya? Iya. Kemudian Doni Triskoma, Tio dan Saiful. Betul. Nah. Ada indikasi bahwa terkait keterlibatan Harun Masiku, saksi tahunya dari? Pada saat rapat sebelum berangkat itu sudah diinformasikan ini terkait dengan penetapan calon Harun Masiku. Harun Masiku, baik. Iya. Nah, tadi kalau nggak salah saksi juga menerangkan saksi sebagai tim yang mengejar terdakwa. Iya. Ini konteksnya kita bicara ketika itu ya. Betul. Nah, dasar bahwa ada indikasi atau dugaan bahwa terdakwa terlibat dalam antara Harun Masiku dan Wahyu Setiawan itu apa? Setelah kita amankan Saiful, pada saat OTT itu menerangkan, di BAPK-nya juga ada itu, bahwa asal uang itu berasal dari Hasto, dari terdakwa. Menurut Wahyu Setiawan? Menurut Saiful. Saiful. Iya. Ketika diamankan. Betul. Di kantor itu ditanyanya? Iya, di kantor. Oh, jadi berdasarkan keterangan Saiful ya? Dan juga berdasarkan bukti percakapan BBE. Jadi selain keterangan Saiful juga ada bukti percakapan antara Saiful dengan terdakwa. Betul. Ada. Oh, gitu. Itu dasar saksi mengejar terdakwa. Betul. Dianggap ada indikasi keterlibatan ketika itu. Iya. Di tanggal 8. Tanggal 8. Nah, itu kan tadi kan Saiful ditangkapnya siang ya? Betul. Siang. Nah, mengetahuinya itu sekitar mulai pukul berapa sehingga saksi bersama tim bergerak mengejar terdakwa? Kami karena Saiful posisinya kami amankan di Jalan Sabang itu dekat dengan KPK. Ya. Jadi itu nggak memerlukan waktu yang lama. Kemudian kami lakukan interview, tim yang sudah dibagi untuk melakukan interview. Nah, disitulah muncul petunjuk fakta bahwa asal uang yang digunakan untuk memberi suap ini adalah dari terdakwa. Oh, itu berdasarkan keterangan Saiful maupun bukti. Iya.
ada konfirmasi dari yang bersangkutan. Ini bukti percakapan apa HP Saiful ada ya nanti ya? Nanti kita konfrontir dengan keterangan Saiful ya. Gitu ya. Jadi dasar saksi wah ini terdakwa juga terlibat. Namun tadi kalau nggak salah menerangkan juga ada indikasi terdakwa dan Harun Masiku berada di PTIK. Betul. Itu jam berapa tahunya? Saya mengetahui itu ketika di dalam grup komunikasi Satgas ini, perkara ini menyampaikan ada yang pertama adalah menginformasikan terkait dengan pimpinan KPK yang memberikan informasi sedang proses OTT. Nah, pada saat itu saya berpikir ini kontradiksi karena para pihak belum kita amankan semua. Sudah diumumkan. Oh gitu. Okay. Iya. Yang kedua, ketika kami melakukan pengejaran itu, di tengah-tengah pengejaran itu kami mendapatkan informasi transkrip percakapan antara Nur Hasan dengan Harun Masiku yang mengatakan untuk ditenggelamkan handphonenya itu dan dalam posisi ketemuan di suatu tempat. Ya, artinya tadi kan kalau percakapan antara Nur Hasan dengan Harun Masiku kan sekitar pukul 18 ya. Betul. Artinya menjelang maghrib. Betul. Nah, saudara menuju PTIK yang diduga tadi ada Harun Masiku dan terdakwa, itu mulai kapan? Apa sejak hilangnya kontak nomornya Harun Masiku yang tidak terdeteksi lagi tadi, atau bagaimana? Ya, saya berangkat bersama tim dari kantor itu setelah asar untuk menyisir keberadaan aposnya terdakwa yang mengarah, saya mengarah ke tapos itu apa? Cek pos lokasi, Pak. Oh, cek pos yang dia tadi call data record. Iya, cek pos itu nanti kalau di rekap menjadi call data record, Pak. Ya, berarti itu tadi itu menunjukkan keberadaan kita nomor tadi. Iya. Itu berada di mana-mana di satu tempat. Iya. Gitu ya. Intinya Betul. itu tadi ya. Call Betul. data record tadi yang Iya. dari Telkomsel tadi ya. Sekitar jam 18 itu posisi kami ada di seputaran Senayan. Kami sempat masuk lewat pintu samping untuk masuk ke seputaran komplek DPR. Untuk mencari karena aposnya pada saat itu ada di situ. tapos terdakwa. Iya. Oh, di Senayan. Iya, seputaran Senayan. Nah, kemudian muncul informasi lagi mengarah ke Blok M. Ketika kami mengetahui informasi dari Posko bahwa terdakwa ini mengarah ke Blok M, maka saya dan tim saya mengarah ke sana. Kemudian pada titik sekitar jam 20 kurang sekian menit itu, kurang lebih jam 20 itu, kami dapat informasi posisinya ada di seputaran PTIK. Jam 20? Ya, 20, sekitar 20 kurang. Makanya kami posisinya mengejar ke arah sana. Nah, dalam proses pengejaran, kami sampai di lokasi, kami ketemu sama yang melakukan pengejaran terhadap Harun Masiku. Begitu. Yang tadi akhirnya terhalang ya. Iya. Ketika sholat. Itu tadi yang menghalangi siapa maksudnya? Yang saudara maksud itu? Iya. Pada saat itu kami diamankan oleh beberapa orang. Yang salah satunya saya kenal karena juga mantan penyidik KPK dulu. Waktu itu pangkatnya AKBP, namanya Bang Hendi Kurniawan. Apakah saksi tidak menjelaskan kepada tim? Kami dari KPK sedang melaksanakan tugas. Sudah kami jelaskan. Tahu. Cuma tadi menurut saksi diamankan di satu tempat. Iya. Sehingga tidak. Perdebatan itu mulai dari di depan masjid, tempat parkir, sampai dengan di ruangan. Kami sudah sampaikan. Kapasitas mereka itu sebagai apa? Apakah memang penjaga di situ atau sedang bertugas atau gimana? Bukan sebagai petugas PTIK dan penjaga PTIK. Nah, nggak tahu saksi. Saya tidak mengetahui pada saat itu. Bukan petugas keamanan PTIK-nya. Karena yang bersangkutan menggunakan pakaian preman. Dari yang tadi, kan tadi banyak orang katanya. Betul. Itu berarti bukan petugas PTIK-nya, bukan petugas keamanan PTIK. Bukan.
yang mengamankan saksi sampai pukul berapa? Sekitar jam 5. Oh itu, sehingga saksi tidak dapat mengejar itu bersama tim Harun Masiku juga ya? Iya, betul. Berarti di situ tidak bisa mengejar Harun Masiku dan terdakwa. Betul. Oke, setelah kan kemudian sudah diekspos nih Iya. oleh KPK yang menurut saksi salah satunya tadi juga penasihat hukum sekarang kan gitu ya. Nah, kemudian keesokan harinya atau beberapa hari kemudian kan sudah ada indikasi terhadap terdakwa nih. Iya. Ada keterlibatan. Terus Iya. apa tindakan saksi sebagai tim dari KPK? Setelah ekspos itu Satgas saya dikeluarkan, Pak. Oh, Majelis. Diganti menjadi Satgas yang baru untuk nangani perkara itu. termasuk untuk terdakwa atau Pada saat itu terdakwa belum status naiknya menjadi tersangka, masih saksi. iya waktu itu kan enggak, kan gini Pak, maksud saya ya, Ya. kan saudara sudah mengindikasi nih terdakwa ketika itu, wah ini ada keterlibatan nih, saudara kejar ke PT IKA ternyata enggak bisa nih, kan besoknya kan masih ada waktu untuk menangkap, kan gitu, Ya. Harun Masiku dan terdakwa. Ketika itu kita bicara ketika itu, ternyata Timnya diganti. berapa hari setelah penangkap OTT itu? Pas setelah ekspos langsung naik sprindik dengan Satgas penyidikan yang baru. Hari itu juga Hari itu juga oleh pimpinan KPK oleh pimpinan KPK. diganti Satgas baru, sehingga saksi tidak, setahu saksi Satgas tadi memang untuk Harun Masiku saja atau termasuk untuk terdakwa? Atau tidak tahu? Sepengetahuan saya, Satgas yang menangani itu waktu itu ditunjuk adalah untuk 4 tersangka yang tadi hasil ekspos. Loh kan sudah tertangkap 4 tersangkanya kan tadi. Betul, Pak. Betul, Yang Mulia. Oh, jadi Satgas itu dibentuk untuk menangani tersangka yang sudah ditangkap. Satu. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan secara lengkap apa yang dipaparkan oleh penyidik KPK Bapak Rosa Purwobekti yang bercerita soal pengejaran terhadap Sekjen PDP Hasto Kristianto saat operasi tangkap tangan pada tanggal 8 Januari 2020 lalu, tapi Hasto berhasil lolos dari perbuatan tersebut. Hal itu diceritakan Rosa saat menghadiri sidang terbaru pada Jumat tanggal 9 Mei 2025 kemarin. Jadi teman-teman di sini sudah jelas ya, ada permainan yang berusaha melindungi Hasto dan juga Harun. Saya tidak mau menyebut siapa orangnya, tapi saya yakin Anda juga sudah tahu siapa sih pemimpin dari ini, partai terbesar yang menguasai Indonesia selama 10 tahun. Bukan waktu yang sebentar loh teman-teman, itu waktu yang sangat lama, 10 tahun. Jadi nggak aneh kalau misalnya kekuasaan itu masuk ke eksekutif, masuk ke legislatif, yudikatif, sampai KPK. Teman-teman, ketua KPK saat itu juga, mohon maaf ya, manut-manut saja kepada ibu tersebut. Jadi jelas ini pengadilan harusnya memanggil itu ketua umum tersebut ya, Partai Merah, untuk hadir memberikan kesaksian, ditanya apakah benar atau tidak. Karena kalau misalnya dibiarkan, ini tentu bakal jadi bola panas. Isu ini bakal menjadi isu liar dan ya mungkin saja ini bakal menghusut ini, kekisruhan ini makin besar. Gimana menurut Anda semua? Perlu nggak sih ibu tersebut, ketua umum Partai Merah tersebut dihadirkan di persidangan dan ya diperiksa saja oleh para hakim dan para penyidik? Atau ya mungkin Anda punya gagasan lain, pendapat lain, tulis di kolom komentar. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video informasi dari Kajian Online. Kita bakal terus kawal ini sidang Hasto Kristianto. Jangan sampai ada pengalihan lagi. Jangan sampai kita mau dialihkan dengan isu-isu lain. Kita kawal sampai selesai dulu. Baru kalau misalnya sudah selesai, kita lanjut lagi ke kasus-kasus yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.